saudara mengalami proses salib, karakter saudara dewasa, kokoh, kuat, tidak bimbang, tidak menyalahkan. Jadi perlu ada penyaliban. Jangan marah dengan proses salib. Apa masalahmu hari ini? Jangan pernah kecewa, jangan pernah marah. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Imanmu tidak boleh goyah, harus percaya, harus yakin. Amin. Tidak boleh pasrah, tidak boleh menyerah, tidak boleh kecewa, tidak boleh tersinggung. Tetapi saudara harus tetap maju di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Engkau mengerti Tuhan setiap apapun Tuhan persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Engkau Bapa yang mengasihiku. Kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati. Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang bentuk dan rupa.
akan berbicara bagi kami semua. Engkau akan memulihkan kami ya Bapa. Engkau Bapa yang baik. Biarlah kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami. Mengubah perilaku kami. Dan kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami akan membawa dampak bagi orang lain. Membawa dampak bagi diri kami pribadi. Membawa dampak bagi keluarga kami, bagi pekerjaan dan pelayanan kami. Mari Tuhan lawat kami pagi hari ini. Urapi sidang jemaat-Mu dan urapi hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Kami siap mendengar inisiatif-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Baik? Luar biasa ya. Saudara yang terkasih, saya rindu pagi hari ini kita akan memahami sebuah kebenaran firman. Saudara siap mendengarkan firman ini? Ada haleluya. Ya, izinkan Tuhan bicara pagi hari ini buat kita semua. Karena kita percaya bahwa firman ini akan mengubah kehidupan kita. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Honor God with your body. Muliakan Tuhan dengan tubuhmu. Jadi saudara kalau mau bertanya dengan ayat-ayat, di mana ayatnya Pak Pendeta? Tidak boleh ini, tidak boleh itu, ini ayatnya yang saya kasih. Nah, saudara ingin menjumpai kebiasaan-kebiasaan saudara, mungkin pada kebiasaan-kebiasaan, saudara mau diubah dengan kebiasaan-kebiasaan itu, lalu saudara tidak menemukan ayat, maka pagi hari ini mari kita lihat sebuah kebenaran firman, bagaimana cara saya memuliakan tubuh, memuliakan Tuhan dengan tubuh ini. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20. 1 Korintus 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ini kebiasaan yang lain. Mari saudara bangkit berdiri, kita baca sama-sama, kita hormat dengan ayat ini, karena ayat ini akan mengubah hidup saya. Oke, mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita baca, dipandu nanti kepian. 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji Tuhan, mari silakan duduk. 2, 3, muliakan Allah dengan muliakan Allah dengan haleluya. Saudara baca ayat ini keras-keras dan saudara harus siap. Karena nanti kita akan melihat apa sih yang harus saya muliakan Tuhan ini, bagaimana caranya. Saudara yang terkasih, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, apakah saudara belum juga insaf? Apakah saudara belum juga sadar? Ketahuilah bahwa tubuh saudara adalah rumahnya Roh Kudus. Ada amin. Tubuh saudara adalah rumahnya Roh Kudus. Bait sucinya. Yang dikaruniakan oleh Allah kepada saudara dan ia hidup di dalam saudara. Ya, tubuh saudara bukan milik saudara sendiri. Karena Allah telah membeli saudara dengan harga yang mahal sekali di kayu salib. Betapa mahalnya dia korbankan untuk saudara yang seharusnya binasa. Tetapi lewat pengorbanan darah Yesus di kayu salib, itu ada pertukaran. Ya, pertukaran. Jadi rencana Bapa, bagaimana kejatuhan Adam dan Hawa,
bagaimana terus dengan 10 hukum perintah Tuhan, bagaimana di situ juga sebelumnya Sodom dan Gomora, bagaimana di situ juga air bah, lalu dibuat perintah 10 firman Tuhan, dan mereka tidak bisa melakukan. Lalu Bapak punya inisiatif, dia mengorbankan anaknya dengan mati di kayu salib untuk membeli saudara dari kebinasaan. Jadi darah ini adalah darah yang mahal. Jadi saudara bukan milik saudara sendiri, tetapi milik Kristus. Oleh sebab itu muliakanlah. Jadi pakailah setiap bagian, bukan satu bagian. Setiap bagian, apakah mata anggota tubuh? Apakah telinga anggota tubuh? Apakah mulut anggota tubuh? Apakah jantung, paru-paru, lever itu anggota tubuh? Ginjal itu bukan anggota tubuh? Jadi muliakan itu. Lalu bagaimana caranya? Saya mencoba dari terjemahan aslinya. Ya, dalam terjemahan aslinya bilang begini. Kudus, Hagios, rumahnya Roh Kudus. Roh itu pneuma, roh. Kudus, Hagios, suci, murni. Jadi di dalam diri kita itu ada sesuatu tempat yang diinginkan oleh pneuma roh Allah. Untuk dia tinggal di rumah yang suci, yang murni. Yang suci dan murni. Izinkan saya bagikan firman ini. Keputusan saudara untuk melakukan atau tidak melakukan. Tetapi bagi kami hamba Allah, yang terpenting kami sudah menyampaikan. Ya, di sebelah Yesus ada yang satu ingat akan aku. Oh, oke, hari ini kau bersama-sama dengan aku. Yang di sebelah Yesus juga berkata, dia mencela Yesus, itu keputusanmu. Jadi hari ini, di dalam diri saya, ada tempat yang harus dikuduskan, harus disucikan, karena roh Allah akan tinggal di situ. Amin. Haleluya. Lalu hagios ini dari sifat dasarnya, kata dasarnya itu saya menemukan talpo. Talpo itu rawat atau hargai atau cintai tubuhmu itu. Rawat baik-baik. Cintai tubuhmu. Jadi kalau saudara merawat paru-paru bagaimana? Saudara merawat jantung bagaimana? Saudara merawat ginjal bagaimana? Saudara merawat mata itu bagaimana? Saudara merawat mulutmu itu bagaimana? Bagaimana caranya Tuhan? Ya, maka Tuhan mau tinggal di dalam rumah yang suci, yang ngomongnya enggak sembarangan. Ya, yang kata-katanya jujur, yang pikiran, bukan sekedar pikiran, jadi semua ini anggota tubuh. Lalu saudara, kalau saudara diberi mata, ingat baik-baik bahwa mata ini milik Tuhan. Jangan diserahkan kepada iblis. Jangan mata ini diserahkan kepada iblis dengan melihat hal-hal yang tidak berkenan, karena matamu bukan milikmu. Lalu mulut bagaimana? Mulut ini harus dirawat baik-baik. Bukan gosok gigi, tapi perkataanmu rawat baik-baik. Cintai perkataanmu, karena perkataan di situ ada yang keluar dari rumah ini. Apa? Memulihkan. Apa? Membangun. Apa? Memberitakan firman. Bukan mulut ini sampah. Kata-kata sampah. Kata-kata menghakimi. Kata-kata omongin orang. Kata-kata yang
melukai orang. Ingat, mulutmu bukan milikmu. Mulutmu itu adalah milik Allah. Amin. Amin. Talpo, rawat dia. Jadi bagaimana saya harus merawat paru-paru saya? Bagaimana saya harus merawat ginjal saya? Bagaimana? Beda dengan sakit. Ketika saudara mengalami sakit penyakit, saudara kadang-kadang manusia batin, manusia tubuh ini, manusia daging ini harus dirawat. Bagaimana cara merawatnya? Ya saudara jangan ngawur makannya. Ya, kalau saudara mengalami sakit, bagaimana untuk memuliakan Tuhan? Saudara, bagaimana mungkin satu sisi matamu melihat firman, tapi satu sisi matamu melihat hal-hal yang berbau negatif. Bisa enggak saudara membuat sebuah lukisan, satu gambar putih, satu gambar hitam. Lalu saudara berimajinasi, saya ingin membuat satu terang, satu gelap. Bagaimana caranya? Manusia pikiran kita, mungkin kita berpikir, enggak apa-apa kaki kiri, kaki kanannya di gereja, kaki kirinya di tempat lain. Haleluya, muliakan kakimu. Ingat, kakimu itu sudah dibeli. Jadi langkah kakimu atur, rawat dia. Bukan jalannya dibikin bagus, enggak. Tujuan langkah kakimu menentukan masa depan. Lalu tangan bagaimana? Apakah ini tangan bukan anggota tubuh? Iya. Berarti tanganku itu untuk praise the Lord, memuji Tuhan. Bukan tangan itu gampang ringan tangan. Ingat baik-baik bahwa tangan itu untuk apa? Untuk bekerja. Untuk apa? Untuk membuka Alkitab. Untuk apa? Semua anggota tubuh. Maka talpo ini hargai, cintai dia. Haleluya. Amin. Lanjut, muliakanlah. Dohatsu. Ya. Jadi di ayat ke-20 dikatakan muliakan Allah dengan tubuhmu, dohatsu. Jadi muliakan itu hormati, hormati, muliakan. Junjung tinggi nilai-nilai moral bermartabat. Sama seperti saudara memberi pakaian dengan kemegahan. Ketika saudara pergi ke pesta, bolehkah saudara pakai sarung, celana pendek? Halo? Kalau saudara lihat di Kute, itu lain ceritanya, itu memang di pantai. Tapi kalau saudara pergi ke sebuah pesta, pasti saudara memberikan yang terbaik untuk membungkus anggota tubuhmu. Artinya, seperti itulah saudara memperindah, mempercantik. Boleh. Ada yang pakaiannya 100.000, ada yang 200.000, ada juga yang kadang-kadang dasi sampai 100 juta, saya nggak habis pikir juga ya. Itu silakan saja itu ya. Kalau punya duit silakan. Monggo silakan ya. Tetapi maksud daripada ayat ini, bagaimana cara saudara memuliakan Tuhan? Ya. Lalu dohatsu ini, kalau saudara menghargai Tuhan, berarti saudara menghargai anggota tubuh ini. Jangan dibikin sakit. Lalu ada banyak orang yang sebenarnya sudah mengerti bahwa itu penyakit. Tapi kadang-kadang suka ditabrak. Silakan. Ya. Mengerti maksudnya? Saudara, Tuhan mau setiap anggota tubuhmu itu supaya apa? Supaya benar-benar kudus, suci, murni. Karena di tempat itu Allah bertata. Amin.
Karena di dalam dirimu yang sesungguhnya yang tidak kelihatan, dia diam di situ. Karena Allah mau, Roh Kudus itu mau tempat yang sama. Tempat yang benar-benar sesuai dengan kehendaknya. Tapi iblis mencoba untuk apa? Merusak tubuh ini. Dengan berbagai cara dia merusak tubuh ini. Nah, saudara, Rasul Paulus di dalam kitab Filipi ini, memang Korintus ini tulisan Rasul Paulus. Rasul Paulus juga memberi contoh yang baik kepada jemaat Filipi. Maka dalam kitab Filipi ini ada suatu metode ketika di dalam penjara Rasul Paulus menulis bukan sekedar Filipi tapi Filemon, Efesus, dia juga tulis di situ. Ya, Galatia. Jadi saudara, bagaimana harus memuliakan Tuhan dengan tubuh ini? Maka Rasul Paulus memberikan sebuah contoh yang baik dalam kitab Filipi. Dan contoh yang baik bagi kita, bagaimana caranya menghargai, bagaimana caranya merawat, bagaimana caranya menghormati. Saudara, kalau saudara lihat menjunjung tinggi nilai-nilai moral, jangan biarkan bahwa moral etika kita ini benar-benar mengalami suatu degradasi, orang lain menjadi percaya kepada kita. Orang tidak, kata degradasi itu orang melihat kurang simpatik dengan tingkah laku tubuh kita ini. Saudara sudah bertobat, saudara mengalami baptisan. Ketika saudara ditenggelamkan, kenapa saya tenggelamkan semua? Supaya tangan kaki tenggelam. Jangan sampai tangan naik ke atas. Karena apa? Karena tangan belum bertobat Pak Pendeta. Biarin aja di atas. Tapi semua sudah ditenggelamkan. Artinya kehidupan lamamu sudah ditinggalkan. Karena apa? Karena kehidupan baru menjadi pribadi yang baru. Bersama-sama dengan kematian Kristus. Makanya kenapa perlu saya baptis? Supaya saudara mengerti bahwa hidupku tidak sama yang dulu lagi. Tapi hidupku adalah yang sekarang, yang sudah mengalami pertobatan. Mari kita buka kitab Filipi. Poin pertama. Hormati Tuhan dengan tubuhmu. Filipi 1 ayat 20. Filipi pasal 1 ayat 20, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan. Sebab sangat kurindukan. Dan kuharapkan. Dan aku berharap. Ialah bahwa aku dalam segala hal. Dalam segala hal, dalam segala kehidupan, dalam setiap menggunakan anggota tubuhku. Tidak akan beroleh malu. Ya. Melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Kristus dimuliakan di dalam tubuhku. Aku berharap sungguh. Aku ingin memuliakan Kristus dengan anggota tubuhku ini. Baik oleh hidupku. Baik oleh hidupku. Maupun oleh matiku. Ada dua. Pada waktu Rasul Paulus berbicara di penjara antara hidup dan mati. Lalu Rasul Paulus menulis sebuah kata-kata ini. Ya, apakah hidupku, apakah matiku? Biarlah hidupku untuk Tuhan, matiku pun juga untuk Tuhan. Lalu di dalam terjemahan lain dia bilang begini. Karena saya sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan. Saya garis bawahi, saudara, belajarlah, sungguh-sungguh berjuang untuk menggunakan anggota tubuhmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Roh penurut, daging lemah. Kadang-kadang enggak tahan ini tanganmu jalan. Ya, betul apa betul?
Kadang-kadang tangan ini nggak tahan mau jalan. Tapi saya sungguh-sungguh merindukan. Untuk apa? Untuk supaya saya berharap. Supaya saya tidak gagal dalam melaksanakan tugas saya. Dan tidak menjadi malu. Saya mau katakan begini. Ketika saudara mempergunakan tubuhmu dengan hal sia-sia. Ayo berjuanglah. Sungguh-sungguh, di mana letak kau jatuh? Di mana letak kita lemah? Di situ diperjuangkan. Darah, bibit sesawi itu bukan bibit seperti yang besar. Bibit biji sesawi itu kecil. Tapi ketika dia mati dan ditanam, dia akan tumbuh menjadi besar. Kalau saudara membiasakan dosa kecil, saudara anggap remeh, tapi itu bibit. Kalau saudara tidak pulihkan, Pak, bohong besar sama bohong kecil sama apa enggak? Dimulai dari bohong kecil. Lalu saudara abaikan, enggak apa-apa kok, kan biasa, enggak membawa maut. Tapi saudara biasakan itu. Lama-lama saudara menjadi habit seperti orang gosok gigi. Kiri kananku ada Tuhan. Kan itu lagunya ya. Kiri kananku selalu berbohong. Karena apa? Karena bibit yang kecil ini. Saudara biarkan dan saudara tidak mau minta ampun. Tuhan, aduh Tuhan aku buat salah. Aku bohongi mamaku Tuhan. Aku bohongi papaku Tuhan. Seharusnya bayar SPP 200.000 Tuhan. Aku bilang 2 juta Tuhan. Karena papa mama sayang anak, enggak apa-apa 2 juta. Haleluya. Karena apa? Karena kebutuhan. Tapi kau lihat, muliakan mulutmu dengan kata-kata ma, pa. Ada dana bos. Saya lucu dulu itu. Saya teringat, begitu kita datang. Pak, ini dikembalikan dananya. Pak. Loh kenapa dikembalikan? Ada dana bos. Oh, baru tahu kita ada dana bos. Ya, artinya apa? Ada bantuan. Tapi saudara, kalau ada bantuan dari, istilahnya dapat bantuan dari sekolah, ngomonglah yang jujur kepada orang tua. Dan orang tua merasa senang, oh anakku jujur. Ya, orang tua kan semakin senang beri duit nanti. Coba belajar, ma ini ada sisa mah. Mama kasih saya 200, oh masa perasaan 20, enggak ma, mama kasih 200.000, oh besok dikasih 2 juta. Ya, kadang-kadang sama 2.000 sama 50.000. Mamanya kasih 2.000 parkir, dikasih 50.000, wah 2.000 itu ma. Saudara jujur lah. Saudara lihat. Ketika saya sungguh-sungguh merindukan dan mengharapkan untuk hidup, bagaimana supaya saudara, terkadang kita menjadi batu sandungan. Terkadang kita tidak menyadari bahwa sesungguhnya kita berjuang dalam hidup ini, lalu kita melangkah gagal, lalu kita melangkah dengan gagal. Saudara lihat, ketika saudara berhadapan dengan Tuhan, di mana taruh muka kita? Kita memulihkan orang lain, tapi sampai hari ini kita nggak pulih-pulih. Kita doakan buat orang lain, tapi sampai hari ini doa-doa kita hanya sebatas kata-kata. Tapi saya mau sampaikan begini, di hadapan Tuhan yang mau adalah supaya terus bersaksi. Apa maksudnya saya garis bawah ini? Saudara gampang bersaksi itu, oh Tuhan memberkati saya. Puji Tuhan saya senang, Tuhan juga senang. Tapi yang saya mau ayat ini pengertiannya, biarlah anggota tubuhmu menjadi kesaksian. Biarlah anggota tubuhmu menjadi kesaksian. Bukan sekedar kita bisa membahas Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tapi mulut sampah. Darah, mata Tuhan begitu sempurna melihat saudara di tengah kegelapan. Sempurna.
sempurna. Kalau sampai hari ini saudara masih hidup dengan nyaman, artinya Tuhan Yesus baik. Dia masih beri saudara kesempatan. Ya, tapi kalau saudara nggak mau insaf, saudara terus seperti di belakang layar, saudara mengatur itu semua, tetapi sesungguhnya peran saudara di situ tidak menjadi berkat. Dengan penuh keberanian, sebagaimana saya sudah pernah bersaksi pada waktu cinta mula-mula, tetapi perjalanan hidup 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 7 tahun, apakah kesaksianmu itu sama pada waktu engkau sudah dibaptiskan? Halo? Masih sudah gampar istri? Tidak ada kan? Masih suka bohongi orang tua? Hah? Halo? Haleluya apa haleluya? Haleluya. Jadi bersaksi itu gampang. Tapi yang sulit, tubuhmu menjadi kesaksian, itu sulit. Oh cinta kasih Tuhan, puji Tuhan, saya sembuh. Kemarin waktu di check up, wah, ketika saya mendengar dokter check up saya, Pak, normal. Haleluya. Jadi saya mempergunakan mata ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Muliakan matamu untuk baca firman. Pak Pendeta kok pedes ya? Enggak. Suatu ketika nanti saudara akan bersuka cita. Saudara kalau mau dengar khotbah tinggal klik YouTube. Yang mana yang enak, saudara tinggal dengar. Yang tidak enak, delete. Tapi pagi hari ini, saudara harus dipulihkan mata saudara. Perkataan saudara, telinga saudara, tangan saudara, kaki saudara, semua harus dipulihkan. Kristus selalu dimuliakan melalui apa yang ada dalam diriku. Saudara yang terkasih, suatu kelak nanti, saudara akan melihat apa yang saudara lakukan, orang lain akan dipulihkan. Karena kesaksian tubuhmu. Saudara tahu, iblis itu selalu bekerja. Pertama dia membohongi, dia menipu, dia mencuri, dia menipu dan membinasakan. Iblis berusaha menjatuhkan pohon-pohon ara yang mentah buahnya digoncangkan. Ada banyak anak-anak Tuhan akan digoncang, keluarga-keluarga digoncang. Sebab itu, dalam Filipi 1:20, hormati Tuhan dengan tubuhmu. Kristus selalu dimuliakan dengan mataku. Kristus selalu dimuliakan dengan mulutku. Kristus selalu dimuliakan dengan telingaku. Halo, ketika kita banyak mendengar firman atau mendengar gosip, muliakan telingamu dengan dengar firman. Haleluya. Maka dikatakan, hendaklah telingamu kudus. Hendaklah telingamu suci. Hendaklah mulutmu, gampang sekali. Kata-kata mutiara keluar. Pulihkan mulut kita. Amin. Pulihkan. Karena mulut ini harus suci. Mulut ini harus kudus. Karena Tuhan mau lewat perkataanmu itu keluar kata-kata firman. Keluar kata-kata yang memberkati. Haleluya. Jadi, di dalam poin selanjutnya dikatakan, 2, bekerja memberi buah. Ayat 21 dan 22.
Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Begini, Rasul Paulus dia tahu akan dihukum mati. Pada waktu dia bukan sebuah pilihan. Pada waktu dia katakan biarlah aku hidup untuk Kristus, mati untung. Ada banyak orang mati takut. Haleluya. Betul apa betul? Orang banyak mati itu takut. Ya, karena apa? Belum beres, Pak. Ya. Coba lihat ayat selanjutnya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, Jadi kalau aku hidup, Rasul Paulus ngomong. Terus? itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Terus? Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Mana yang kupilih? Saudara? Saudara pilih mati atau hidup? Wah, kalau bisa 1000 tahun. Ya, tapi Rasul Paulus bilang, kalau aku pun mati untung. Kalau aku hidup, aku mau berbuah. Aku mau berbuah. Aku mau mempraktikkan buah-buah dalam kehidupanku. Maka di dalam Alkitab ini dikatakan, sebab bagi saya hidup berarti kesempatan melayani Kristus. Kalaupun Rasul Paulus katakan mati, ya itu lebih baik. Jadi kalau saudara sampai hari ini hidup, saudara diberi kesempatan untuk mempergunakan matamu, mempergunakan mulutmu, mempergunakan tanganmu, mempergunakan telingamu. Untuk apa? Untuk melayani Kristus. Saudara, saya itu sudah keliling rumah sakit. Keliling. Kalau sudah di situ, kesempatan tidak bisa 2 kali. Puji Tuhan sembuh. Tapi kalau game over, wow, lalu saudara belum selesai, masih hidup di dalam dosa, waduh itu penderitaan, mengerikan. Tapi kalau hari ini saudara hidup, saudara masih sehat, artinya kesempatan kita bertobat. Kesempatan kita melayani Tuhan. Kesempatan kita memulihkan anak kita. Kesempatan kita memulihkan istri kita. Kesempatan kita memulihkan suami kita. Karena apa? Kalau sampai hari ini saudara hidup, artinya saudara harus mengerjakan dengan anggota tubuh memuliakan Dia. Amin. Amin. Halo, bolehkah telinga saudara untuk Tuhan pagi hari ini? Amin. Dengar ya firman yang keras ini. Setuju? Di dalam ayat 22, tetapi apabila hidup akan memberi lebih banyak kesempatan. Kalau aku hidup, berarti aku punya banyak kesempatan untuk membimbing anakku, untuk membimbing tetanggaku, untuk membimbing areaku, untuk membimbing jemaat-jemaatku, untuk membimbing keluargaku. Itu kesempatan besar. Jadi kalau ada kesempatan, jangan buat dosa. Jangan buat dosa. Untuk membimbing orang kepada Kristus. Maka sesungguhnya saya tidak tahu lagi manakah yang lebih baik, hidup atau mati. Kalau aku mati, aku ketemu Tuhan. Tapi kalau aku hidup, berarti aku melayani Tuhan. Halo? Bolehkah saudara mempraktekkan firman ini? Boleh? Saudara, sebelum saya masuk ke lebih jauh lagi, saudara tolong buka Wahyu. Wahyu pasal 19. Ayat 7, 8, 9. Seharusnya ini di terakhir, tapi saya taruh di tengah supaya saudara berbuah. Wahyu
pasal 19. Wahyu pasal 19 ayat 7 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai. Dan memuliakan Dia. Muliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya itu saudara. Terus? Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Yang putih bersih, tidak ada noda. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Iya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan. Berbahagialah saudara yang diundang. Ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Berarti dua. Firman pagi hari ini ada dua. Ketika saudara ketemu Tuhan, saudara bersukacita, bersorak-sorai. Praise the Lord, terima kasih Tuhan, Engkau kirim hamba-Mu untuk menegur firman. Lalu saya mendengarkan, lalu saya melakukan. Terima kasih Tuhan, bersorak-sorai ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika saudara tidak melakukan firman ini, itulah tangisan dengan kertakan gigi. Tangisan saudara bersorak-sorai atau menangis, menyesali, sudah terlambat kalau berhadapan dengan Tuhan. Tapi kalau hari ini berarti aku punya banyak kesempatan untuk aku dipulihkan dan memulihkan orang lain. Keputusan. Itu semua keputusan. Bekerja memberi buah itu bagaimana? Bekerja memberi buah itu bagaimana? Darah buah pertobatan. Yang pertama, tunjukkan cara hidupmu. Matius 3 ayat 8. Matius pasal 3 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Artinya, kalau kalian sungguh-sungguh sudah bertobat, terjemahan Saudara Indonesia, tunjukkanlah hal itu melalui cara hidup kalian masing-masing. Tunjukkan pertobatan itu. Jangan hanya sekedar firman itu menjadi konsumsi bagi orang lain kalau saudara mengerti firman, tetapi biarlah firman itu untuk membawa perubahan gaya hidupku. Aku ingin menunjukkan, tubuhku ini menjadi kesaksian. Jadi tubuhmu itu adalah firman yang tertulis, firman yang ada dalam tubuh kita adalah firman yang terbaca bagi orang lain. Lalu begini ayat 10-nya. Tolong ayat 10-nya. Ayat 10-nya. Ayat 10. Kapak sudah tersedia pada akar pohon yang setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Darah ayat ini tidak enak bagi kita. Kalau ayat ini saudara tidak mau insaf, saudara tidak mau mempergunakan tubuh saudara, maka ayat ini berkata, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Saudara sebagai apa sekarang? WL? Singer? Pemain musik? Pendoa? Pelayan Tuhan? Gembala area? Gembala saya pribadi atau istri gembala, anak-anak gembala? Sebagai apa pendeta? Sebagai apa sebagai anak Tuhan? Kalau saudara enggak bertobat, kita sudah dibeli dengan darah yang mahal.
Jangan mempergunakan kasih karunia dengan sembarangan. Enggak apa-apa Pak Pendeta. Nanti kalau deket-deket baterainya lowbat, baru saya minta ampun. Jangan cobai Tuhan. Perlu dicas. Kalau lowbat, kalau lowbat tinggal sisa 4%, tiba-tiba plek mati. Saya kemarin itu lowbat, pas waktu saya mau kuliah, mati, udah cepat-cepat pulang. Ini karena saya mau kuliah, jadi harus mesti cas. Jangan hidupmu lowbat. Kalau sudah lowbat, mau bilang apa? Ini waktunya, engkau tidak berbuah, engkau tidak mau dipulihkan, kapak sudah tersedia, hak prerogatifnya Tuhan. Jadi begini, jangan mempergunakan kasih karunia itu murah-murahan. Tuhan memberikan kesempatan, bertobat anakku, ayo pulihkan anakku, ayo terus. Enggak Pak Pendeta, masih ada besok, besok masih sehat. Ayo pulihkan Pak Pendeta, masih ada minggu depan. Hai Pak Pendeta, masih ada bulan depan. Masih ada tahun depan. Dan sampai hari ini saudara masih sehat walafiat. Puji Tuhan. Haleluya. Tapi kalau kapak sudah di tangannya, tahu nggak pernah HP yang baterainya bocor? Tahu? Sudah dicas-cas 1 jam, 2 jam, dipakai 25 menit langsung drop. Siapa yang bisa menyangka anggota tubuh ini hari ini dengan puji Tuhan dapat berkat yang luar biasa 100 juta. Ternyata setengah jam pakai beli peti mati. Tapi hari ini saya mau katakan saudara panjang umur. Amin. Jadi kalau panjang umur, pergunakan umur yang panjang itu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ya. Makanya kalau kemarin kita nyanyi Tuhan Yesus baik itu saya senang. Kenapa? Karena Tuhan pulihkan. Dan saya bertanya Tuhan, biarlah mataku itu memuliakanmu Tuhan. Amin. Jadi kalau saya lihat HP sekarang ini nggak bisa lama, silau. Tapi kalau dilihat ini firman Tuhan terang benderang. Karena apa? Karena sudah diubah. Maka ini untuk lihat firman. Amin. Haleluya. Nah saudara lihat, yang kedua adalah berusaha menjaga tubuh dan roh. 2 Korintus 7 ayat 1. Dua Korintus pasal 7 ayat 1, demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dalam terjemahan lain dikatakan begini, saudara-saudari saya yang terkasih. Oleh karena Allah sudah memberikan janji-janji yang sungguh manis. Artinya perjumpaan perkenanan domba. Ketika saudara sudah mengalami kepercayaan kepada Kristus, saudara sudah dibaptis, saudara akan diterima oleh Tuhan. Dan saudara akan mendapatkan keselamatan itu. Itu janji yang sungguh sangat luar biasa. Tetapi maka sudah sepantasnya kita berusaha menjaga tubuh ini dan roh kita. Supaya bersih dari semua yang najis, takut dan hormatlah kepada Allah. Semakin disempurnakan menjadi semakin serupa Allah dalam kekudusannya. Saudara, jaga kekudusan. Jaga hidupmu. Ini penting. Sepantasnya kita berusaha menjaga tubuh. Kalau tubuh dijaga, tidak dijaga, roh mati. Gak bergairah teman Tuhan. Jaga hidupmu. Jaga kekudusan.
dalam kitab Wahyu. Kalau kau tidak jaga kekudusan. Maka firman Tuhan dalam poin ketiga, Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang Berusahalah hidup damai dengan semua orang. dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ayat ini bilang, saudara jangan tabrak ayat ini dengan hukum kasih karunia. Puji Tuhan, kalau kasih karunia dia tebus saudara-saudara selamat. Tapi sampai akhir hidup saudara, ketika Rasul Paulus berkata aku hidup, aku menyenangkan Tuhan, aku mati, aku jaga kekudusan. Ketika saudara tidak menjaga ini, ketika saudara hidup dalam ketidakkudusan lalu saudara dipulihkan, saudara masuk dalam bahtera yang kehendak Tuhan, yang Tuhan kehendaki. Artinya itu semua akhir daripada masa lalu saya. Lalu saya melangkah dengan hidup dengan kekudusan. Tapi kalau saudara tidak jaga ini, saudara tidak jaga pakaian saudara, saudara tidak jaga hidup saudara, sekalipun saudara orang Kristen, sekalipun saudara pelayan Tuhan, sekalipun saudara WL, sekalipun saudara pemain musik yang handal, tapi kalau saudara mempermainkan anggota tubuhmu dengan tidak hidup kudus, maka kau tidak akan melihat Tuhan. Sungguh, ayat ini jangan dipakai permainan. Saudara canggih berkhotbah. Saudara keliling rumah sakit mendoakan orang. Saudara persembahan perpuluhan sampai ratusan juta. Tapi satu poin ini, saudara permainkan kekudusan. Maka ayat ini bilang, engkau tidak akan melihat Tuhan. Tuhan tidak bisa disogok dengan ratusan juta. Yang Tuhan mau, hidupmu kudus di hadapan Tuhan. Itulah pakaian yang tidak ada noda. Maka kau layak akan menerima undangan. Kau layak akan menerima untuk datang kepada hadiratnya. Jaga pikiranmu. Belajar hidup berdamai. Jangan suka cari musuh. Jangan merasa diri saya paling benar lalu saya mempertahankan. Banyak berdamai. Kalau bertengkar bisik-bisik, bisa. Jangan bertengkar 10 kilo kedengaran. Halo. Yang satu lihat istri, yang satu lihat suami. Haleluya. Tapi saya kebetulan tidak melihat istri saya. Karena apa? Karena saya selalu hidup berdamai. Berusaha. Itu ada itikat baik. Kadang-kadang ketemu istri menjengkelkan. Tapi karena aku berusaha hidup berdamai. Oh, praise the Lord istriku. Sekalipun kau bawel, tapi engkau manis. Haleluya. Saya tidak menyinggung saudara. Ini firman. Haleluya. Karena itu pakaian saudara. Hidup berdamai dengan semua orang itu pakaian saudara. Mulailah saat ini. Kapan? Kapan? Sekarang. Pandang wajah suamimu. Halo,
Pandang wajah istrimu. Pandang wajah anakmu. Senyumlah sedikit. Lihat mamanya. Mama yang harus senyum sama aku. Betul? Haleluya. Pak Pendeta nggak nuduh. Tapi Pak Pendeta agak nusuk sedikit. Berusaha hidup damai. Jadi begini, berusaha hidup damai dengan semua orang, berusaha juga untuk hidup kudus. Karena siapa yang tidak berusaha untuk hidup kudus, tidak lihat bos. Tidak lihat bos di sorga. Tidak kita bisa lihat. Pak Pendeta yang ngomong enggak, Ibrani yang ngomong. Haleluya. Tapi di sini, kudus-kudus luar biasa. Pakaiannya putih-putih luar biasa, amin. Tidak ada noda di luarnya, amin. Tapi di dalamnya siapa yang tahu? Di sini coklat, di sini ada nodanya, ada putihnya. Dibungkus, artinya apa? Di luar sama di dalam harus sama. Berkata-kata dengan kudus, kuduslah, bertobatlah mama, bertobatlah papa, bertobatlah kamu. Nah iya, papa yang harus juga bertobat, mama juga harus bertobat, anak-anak juga harus bertobat. Amin. Setuju? Maka saudara akan bersorak-sorai. Sangkakala berbunyi, Pak Pendeta, terima kasih Pak Pendeta. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 Pak Pendeta khotbah, saya ingat saya akan hidup berdamai. Ternyata saya ketemu Tuhan, sudah berdamai belum? Sudah. Clear. Malaikat begitu mencatat, dia sudah clear. Ya, clear sama tetangganya. Kalau sampai hari ini belum clear sama tetangga, monggo cari dia, bikin clear. Bisa? Sulit Pak Pendeta, wani piro baru clear. Hai saudara hidup diberkati, amin. Nah saudara lihat, menjadi teladan dan terbeban bagi jiwa-jiwa. 23-24. Filipi 2, Filipi berapa tadi? 1, 2, 3, 24. Filipi 1, ayat 23 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Ternyata Rasul Paulus bilang begini, aku mati lebih enak daripada aku hidup. Karena apa? Karena aku clear. Begitu aku mati ketemu Yesus. Lah kalau sudah bagaimana? Kalau belum clear, begitu game over ketemu Tuhan, wah berabe. Ya, makanya dikatakan apa ya 24-nya? Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, memang sangat sulit bagi saya untuk memilih di antara keduanya, apakah mati atau hidup. Tetapi secara pribadi lebih baik kalau saya meninggalkan tubuh ini dan tinggal bersama Kristus. Karena Rasul Paulus sudah berbuah-buah. Karena Rasul Paulus berbuah-buah roh, berbuah-buah pertobatan. Jadi dia clear hidupnya. Maka dari itu dikatakan ya, karena hal itu jauh lebih baik bagi saya. Karena ketika saya mati saya ketemu Tuhan, makanya hidupku untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi di dalam kekristenan, ketika saudara roh meninggalkan tubuh ini, langsung saudara ketemu Tuhan, itu kekristenan. Ada keselamatan bagi saudara. Ya, tetapi mengingat kalian masih membutuhkan saya, maka saya yakin bahwa saya masih perlu hidup lebih lama di dunia ini. Artinya, kalau saudara masih hidup, masih banyak yang menanggung, masih banyak yang ditanggung. Melihat anak-anak dipulihkan, bimbing dia, tuntun dia, arahkan dia.
Supaya apa? Supaya dia benar-benar takut akan Tuhan. Arahkan terus. Berarti kalau saudara masih hidup sampai hari ini, karena anak-anak butuh saudara. Kalau saudara sebagai suami masih hidup sampai hari ini, karena istri butuh saudara. Amin. Kalau mama papa masih hidup karena anak-anak butuh duit saudara. Haleluya. Ya, enggaklah. Karena anak-anak butuh kasih sayang saudara. Itu yang benar. Ada anak-anak, papa mama hidup lebih panjang, plus 1000 tahun lagi. Karena apa? Saya butuh duit mama papa. Itu contreng yang salah. Tapi kalau hari ini saudara diberi hidup lebih lama lagi, artinya saudara harus ingat. Karena apa? Karena masih banyak saudara memulihkan orang. Halo, kalau saudara sampai hari ini jadi pelayan Tuhan, masih hidup sampai hari ini, karena saudara masih ada orang lain yang saudara pulihkan. Tapi jangan tubuhmu untuk hidup dalam dosa. Seharusnya saudara memulihkan orang, tapi saudara berkutat di situ dengan dosa dan tidak mau diselesaikan. Dua 25:26 terakhir. 25:26. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Kalau saudara sudah dipulihkan, kalau saudara sudah mengalami pembaharuan, kalau saudara sudah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, ayat 25 berkata begini, oleh karena saya yakin hal itu, maka saya berpikir Tuhan akan mengizinkan saya hidup dan tinggal bersama kalian, bersama keluarga kecil saya. Dengan begitu, saya akan menolong kalian untuk semakin bertumbuh. Banyak orang lain butuh saudara. Banyak orang lain butuh saudara. Banyak orang lain butuh mata saudara. Banyak orang lain butuh mulut saudara. Tapi banyak orang kecewa karena mulut kita. Berapa banyak mulut kita melukai hati orang. Banyak orang lain butuh saudara. Hiduplah dalam kekudusan. Karena lewat pribadi saudara akan memulihkan orang-orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Ingat baik-baik, semakin banyak dituntut, semakin banyak tahu, semakin banyak dituntut. Semakin banyak saudara tahu firman, lalu saudara suka tabrak firman dan menganggap remeh firman. Wah, pukulannya nanti lebih banyak lagi. Supaya kemegahanmu dalam Kristus Yesus semakin berlimpah bagiku melalui kedatanganku bersama kamu lagi. Jadi kalau sampai hari ini saya masih hidup, karena saya mau tuntun saudara. Karena supaya saudara bisa bermegah. Karena supaya saudara itu mengalami pemulihan lewat anggota tubuhmu. Di YouTube, saudara dengar ulang lagi baik-baik. Dan jangan lupa, langsung di like. Artinya apa? Saya sudah dengar khotbah, saya mau dengar lagi supaya apa? Supaya rema. Ketika saya dengar lagi Tuhan, ini anggota tubuhku yang kuserahkan kepada iblis. Mulai hari ini Tuhan, aku akan menyerahkan kepada Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Bisa melakukan. Haleluya. Apakah khotbah hari ini makanan yang
Enak. Pak, pedas Pak, luar biasa Pak. Ya, makanan yang sehat hari ini. Untuk memulihkan tubuh saudara, memulihkan jiwa saudara, memiliki roh saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah kerajaan Allah itu terjadi di keluargamu. Biarlah kehendak-Mu Tuhan, baik di sorga terjadi di bumi ini. Terjadi di rumah tanggaku Tuhan. Aku akan segera beralih Tuhan. Untuk hidup dalam kebenaran Bapa. Semua karena kemurahan-Mu. Inilah kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Bapa, Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Engkau dengarkan pujian ini. Kau Yesus, kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidup. Aku menyenangkan-Mu dengan tubuhku Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Semuanya karena kasih sayang-Mu. Ku
Biarlah hati kami melekat kepadamu ya Bapa. Kami mau mengubah hidup kami. Biarlah setiap langkah kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk menyesuaikan hidup kami dengan firman-Mu. Kami mau melekat kepadamu. Dialah Rabbah. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang layak disembah Bapa. Tanpa kekudusan Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Engkau. Oleh sebab itu kuduskan kami, sucikan kami Tuhan, murnikan kami, bahkan tahirkan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Bapa. Kebenaran firman-Mu menguatkan kami, kebenaran firman-Mu Tuhan memberikan kami kemampuan Tuhan, agar kami hidup Tuhan kudus di hadapan-Mu. Engkau yang memberkati hamba-Mu Bapa, Engkau Tuhan yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan kemampuan Bapa. Biarlah Engkau bukakan kitab-kitab-Mu lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur siang hari ini Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ya Elaku dan Kiranya
Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu hari ini. Ketika kami datang Tuhan tidak sama ketika kami pulang. Karena ketika kami pulang, kami akan mengalami pembaharuan baik dalam hidup kami maupun Tuhan segala aspek di dalam tengah-tengah keluarga kami. Engkau telah membawa kami ke tempat ini dengan selamat. Mari bawa kami juga pulang dengan selamat. Biarlah damai sejahtera Allah itu melimpah-limpah di dalam kehidupan kami semua. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Bapa Surgawi. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikan anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah lumbung-lumbungmu. Apa yang kau kerjakan lewat tanganmu akan dibuat berhasil. Dan setiap kakimu melangkah, Tuhan akan selalu menuntunnya. Diberkati kau di bumi, diberkati kau di surga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita semua. Yang percaya katakan haleluya. Amin.